Selamat sore dan berjumpa kembali dalam Liputan Solo bersama saya, Bangun Prasetyo. Dan saya Amelia Ari. Hari ini kami telah menyiapkan sejumlah liputan pilihan untuk Anda. Namun sebelumnya, kami sajikan cuplikan liputan utama hari ini. Puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak Kepres nomor 77 tahun 2007. BP POM melakukan razia makanan di sejumlah supermarket. Menu unik Kobra Goreng dapat Anda temui di kawasan Solo Baru. Di samping berita tadi, akan kami sampaikan sejumlah berita olahraga. Berita pertama akan disampaikan rekan saya, Bangun. Terima kasih rekan Amel. Tim dari Dinas Kesehatan bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan BP POM melakukan razia makanan kadaluarsa di sejumlah supermarket di Kota Solo. Dalam razia ini ditemukan beberapa jenis makanan yang tidak dilengkapi tanggal kadaluarsa. Razia yang dilakukan Dinas Kesehatan dan BP POM kali ini lebih bersifat persuasif, yakni jika dalam pengecekan petugas menemukan adanya pelanggaran, akan diberikan teguran dan kemudian segera dilakukan pembinaan. Dari sekitar 5 supermarket, 2 diantaranya diketahui masih menjual makanan dengan label kadaluarsa, serta beberapa makanan kaleng yang tidak dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa. Makanan itu pun kemudian segera ditarik agar tidak merugikan konsumen. Kalau untuk di sini sendiri gimana Bu? Masalah makanan-makanan kaleng sudah diamankan untuk produk-produk yang dicurigai itu dari pemerintah kemungkinan disinyalir ada daging yang seperti ada sapi gula sudah diamankan. Barang-barang hasil razia tersebut kini tengah disegel dan akan dikoordinasikan dengan BP POM Pusat apakah masih diperbolehkan beredar atau tidak. Ratu Indra, Amelia Ari, CCTV Solo. Aparat kepolisian wilayah Surakarta berhasil menyita puluhan kilogram bahan petasan yang masih berupa serbuk dari seorang warga Kabupaten Sragen. Namun, ketika dilakukan penggerebekan, pemilik bahan petasan berhasil melarikan diri. Inilah tim Reskrim Polwil Surakarta yang baru saja datang dari penggerebekan di rumah seorang warga desa Tanon, Sragen. Wakapolwil Surakarta, AKBP Iskandar mengungkapkan, dari hasil penggerebekan itu, pihaknya berhasil menyita sekitar 40 kg bahan petasan berupa serbuk yang terdiri dari obat petasan dan belerang. Meski dalam penyelidikan diketahui bahwa bahan-bahan tersebut mempunyai daya ledak, namun hingga saat ini Wakapolwil mengindikasikan bahwa semua bahan tersebut hanya digunakan sebagai bahan petasan, bukan sebagai alat ledak. Untuk sementara, kalau bom kan tentu ada rangkaian-rangkaian tambahan ya. Untuk sementara ini bahan untuk petasan, juga ada bahan belerang, kemudian juga sudah akan dikemas-kemas dalam bentuk. Namun saat akan ditangkap, pemilik bahan petasan berhasil melarikan diri. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Selain melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya, polisi juga mengusut kemungkinan adanya beberapa orang yang menjadi pemasok bahan petasan ke beberapa wilayah di Surakarta. Semua barang bukti yang berhasil disita kemudian disimpan di Mapolwil Surakarta. Fajar Kusno Prabowo, Dinda Ayu, CCTV. PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan kereta api tambahan tujuan Jakarta untuk mengantisipasi arus balik. Sementara itu, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya DLLAJ Kota Solo mewajibkan uji kelayakan bagi bis yang akan beroperasi sebagai angkutan lebaran. Tiket kereta api eksekutif tujuan Jakarta yang berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Gambir Jakarta telah habis untuk keberangkatan dari H+1 hingga H+7 Lebaran. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia akan menambah lagi satu rangkaian kereta api eksekutif menuju Jakarta. Hal ini dilakukan mengingat permintaan masyarakat yang masih cukup tinggi. Kereta api tambahan ini akan mulai dioperasikan pada H+2, H+3, H+6, dan H+7 setelah Lebaran. Direncanakan rangkaian kereta api ini memiliki 8 gerbong dengan kapasitas masing-masing gerbong 50 penumpang. Karena yang pagi hari hanya ada 2, yaitu Gajayana yang tiap 2 hari sekali, dan Argo Lawu 4 hari perjalanan, yaitu tanggal 16, 17, 20 dan 21. Itu dari Solo pagi hari.
Loket pemesanan tiket sendiri akan dibuka pada tanggal 25 September 2007 mulai jam 7 pagi dengan harga tiket Rp350.000. Sementara itu, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya DLLAJ Solo menyiapkan armada bus untuk mengantisipasi arus mudik dari sejumlah kota besar dan tujuan Solo. Bus-bus tersebut diwajibkan lolos uji kelayakan sebelum beroperasi. Kita sudah membuat surat dan biasanya kendaraan-kendaraan bis kita himbau untuk melaksanakan uji layak jalan dulu. Pusat kedatangan penumpang diperkirakan akan terjadi di Terminal Tirtona di Solo, sehingga pihak DLLAJ juga telah menyiapkan keamanan dan kenyamanan penumpang selama Lebaran. Tim Liputan CCTV. Fenomena menukar uang dimanfaatkan bagi sebagian masyarakat untuk meraup keuntungan. Liputan ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Liputan Solo. Pemirsa, menjelang Lebaran, tingginya animo warga untuk menukar uang pecahan lembaran baru dijadikan peluang bisnis bagi para calo. Di Bank Indonesia Cabang Solo, selain mendominasi penukaran uang, para calo juga menjual tiket antrian. Tradisi memberi uang pecahan kertas yang berbentuk lembaran baru membuat Bank Indonesia Cabang Solo dibanjiri oleh ratusan orang yang berniat menukarkan uang. Sayangnya, hal ini justru disalahgunakan oleh para calo. Selain menjual uang baru itu kepada warga yang melintas di sekitar Bank Indonesia, para calo itu juga menjual tiket antrian kepada warga yang mengantri. Hal ini mereka lakukan karena tidak memiliki modal untuk menjadi penukar uang. Bisanya itu cuma jual tiket. Kalau ada yang mau cari modal saya, ya saya juga nggak apa-apa gitu. Meski mengaku mengetahui praktek jual beli tiket antrian penukaran uang, namun pihak Bank Indonesia mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menindak para calo itu. Semakin banyak gitu, tapi kita secara ketentuan tidak diperlukan karena kita nggak punya semacam kewenangannya, benar. Kita kan nggak bisa melarang tanpa karena udah di luar ini ya, di luar koridor hukum yang ada ini. Hingga saat ini total nilai uang yang ditukar di Bank Indonesia Solo mencapai 1 miliar rupiah per hari. Nurul Anissa, Hendra Krisdianto, CCTV. Puluhan mahasiswa mengadakan demonstrasi di depan Boulevard Universitas 11 Maret. Dalam aksinya, mereka menolak Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 serta akan diberlakukannya status Badan Hukum Pendidikan atau BHP bagi UNS. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 yang mengizinkan modal asing berinvestasi secara langsung dalam bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Mereka khawatir hal ini akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Selain itu, dalam aksi ini, mahasiswa juga menolak akan diberlakukannya status BHP atau Badan Hukum Pendidikan yang akan membawa kampus mereka ke arah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Dalam aksi yang berlangsung tertib dan damai ini, para demonstran juga melakukan pembakaran atribut yang bertuliskan Perpres Nomor 77 sebagai simbolisasi penolakan mereka. Febe Ellen, Christina, CCTV. Sejumlah warga mengadang kereta jurusan Solo Wonogiri. Saksikan liputannya setelah pariwara berikut. Pemirsa, selama ini kita tahu hanya ada satu masjid agung di kota Solo, yaitu Masjid Agung Kasunanan. Ternyata di kota Solo terdapat masjid agung lainnya, yakni Masjid Agung Puro Mangkunegaran. Berikut liputannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Wusta
Masjid Agung Puramangkunegaran Solo. Masjid yang didirikan pada tahun 1878 ini memiliki keunikan baik dari segi arsitektur maupun sejarahnya. Namun, banyak sekali masyarakat Solo yang belum tahu bahwa masjid ini merupakan peninggalan Raja Mangkunegaran ke-7. Untuk lebih jelas melihat keunikannya, mari kita saksikan liputan berikut. Masjid Al-Wusta merupakan Masjid Agung Puramangkunegaran Solo. Masjid yang terletak di Kecamatan Banjarsari ini merupakan peninggalan Raja Mangkunegaran ke-7. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1878 ini memiliki luas sebesar 4.200 meter persegi serta dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Bagian gapura depan dihiasi relief. Bagian serambi masjid berukuran 22 x 11 meter dengan 18 buah tiang. Di bagian utama serambi ini diletakkan sebuah beduk dan kentongan. Beduk ini mempunyai nama yaitu Kiai Danuswara. Ruang sholat utama berukuran 24 x 22 meter dengan 4 soko guru yang bagian alasnya berhias tulisan Arab. Selain soko guru, ada juga penyangga bantu sebanyak 12 buah. Di ruang sholat ini terdapat mimbar ukiran untuk khotbah yang diletakkan di dekat mihrab. Seperti halnya masjid-masjid agung yang lain, Masjid Al-Wusta juga memiliki menara. Menara yang dibangun pada tahun 1926 ini terletak di depan kantor pengurus masjid. Tingginya 25 meter dengan lingkar tengah 2 meter. Dahulu, sebelum ada pengeras suara, menara ini dipakai para muazin untuk mengumandangkan azan. Jadi banyak pejabat-pejabat sholat di sini, beriktikaf di sini, tapi bukan mengatasnamakan pejabatnya, dia sebagai hamba Allahnya. Jadi di sini. Sampai saat ini bangunan tersebut tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu aset bersejarah di Kota Solo. Ulfa Mubarika, Daru Grafianto, CCTV. Beragam cara digunakan untuk memperingati hari ulang tahun. Seperti yang terjadi di kawasan Purwosari Solo, warga menghadang kereta api yang sedang melaju di tengah kota. Aksi ini dilakukan untuk memperingati hari jadi ke-62 kereta api. Warga berharap pemerintah Kota Solo tidak menghapus jalur kereta api yang ada di tengah kota tersebut. Sejumlah warga Kota Solo sedang menggelar aksi di jalan utama Kota Solo. Mereka beraksi di perlintasan rel kereta api di kawasan Purwosari yang juga berada di tengah Kota Solo. Mereka hendak menghadang kereta api jurusan Solo-Wonogiri. Warga ini bukan memprotes kereta api yang melintas di jalan utama Kota Solo. Namun, mereka hendak mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada kereta api yang jatuh tepat pada tanggal 28 September. Harapan saya, tolong ini jangan dijual. Ini adalah sebuah masa sejarah yang sangat luar biasa. Totalnya nggak akan memiliki kereta api hanya di Solo. Saya moga-moga jadi tidak hanya jadi untuk tujuan ekonomi, tapi juga untuk wisata dan budaya. Aksi unik ini semakin seru. Warga membentangkan spanduk yang berisi ucapan selamat ulang tahun kepada kereta api. Kemudian spanduk tersebut ditabrak oleh kereta api yang melintas. Warga juga memberikan bunga kepada masinis yang sedang bertugas. Wista Paramastri, Bangun Prasetyo, CCTV, Solo. Para atlet penyandang cacat mulai melakukan persiapan jelang Porcanas 2008. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan beralih pada liputan olahraga bersama rekan Kristina. Terima kasih rekan Amel. Pemirsa, tim
tim Persis Solo mulai melakukan persiapan serius jelang laga menghadapi PSIS Semarang 9 Oktober nanti. Dalam latihan yang dipimpin pelatih Edward Chong, para pemain Persis difokuskan pada latihan kerjasama tim. Pertandingan ini sendiri akan dilangsungkan di Stadion Sriwedari, Solo. Menghadapi partai uji coba melawan PSIS Semarang, para pemain Persis Solo terus melakukan latihan. Dalam laga yang digunakan sebagai persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Liga Indonesia ini, pelatih Persis Edward Chong tetap akan menggunakan formasi baku 3-5-2. Pola ini juga digunakan dalam 2 pertandingan uji coba sebelumnya, yaitu ketika melawan AT Farmasi dan UNS. Lebih lanjut, mantan arsitek Persiharjo Sukoharjo ini mengungkapkan masih banyak yang perlu diperbaiki dari permainan anak asuhnya, terutama menyangkut organisasi permainan dan kerja sama tim. Untuk itu, ia akan memfokuskan latihan pada kedua hal tersebut. Kenapa saya bilang bola baku? Karena materi tim, kualitas tim pemain Persis itu memang untuk 3-5-2. Sementara untuk pertandingan melawan PSIS Semarang, para pemain mengaku siap untuk bermain meski minus beberapa pemain asing yang sedang pulang ke negaranya. Pemain seperti Haris Syaputra, Agung Setiabudi, serta Greg Nwokolo akan tetap menjadi andalan tim kebanggaan Wong Solo ini. Ratri Indra, Daru Grafianto, CCTV. Menjelang diselenggarakannya Porcanas atau Pekan Olahraga Cacat Nasional, para atlet mulai melakukan persiapan sekaligus seleksi. Mereka akan dipilih untuk mewakili kontingen Jawa Tengah pada Porcanas yang jatuh pada bulan Juni 2008. Penyaringan atlet-atlet ini dilakukan secara bertahap mulai bulan April lalu. Dari 208 orang yang mengikuti seleksi, akan dipilih 72 orang yang lolos untuk seleksi tahap berikutnya. Namun, atlet-atlet yang telah lolos seleksi ini tidak secara langsung akan menjadi wakil dari kontingen Jawa Tengah. Mereka tetap harus menjaga penampilan jika tidak ingin terkena degradasi. Kita kan sistemnya itu promosi degradasi. PJPT ini kan ada sistem promosi delegasi sama apa gitu. Nanti 72 sudah nanti kan dites dites lagi bulan 12. Di situ mungkin ada muncul ada atlet baru tapi lebih bagus daripada yang di PJP ini. Otomatis dari PJP ini hilang, PJP-nya ganti. Tidak jarang pula seorang atlet harus menambah sendiri porsi latihannya agar nantinya mampu tampil maksimal saat bertanding. Cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porcanas 2008 diantaranya adalah atletik, bulu tangkis, tenis meja, renang, angkat berat, catur, sepak bola, dan tenis lapangan. Amelia Ari, Ulfa Mubarika, CCTV. Sekian liputan olahraga dari kami, salam olahraga. Bosan dengan ayam goreng dan tertarik untuk mencoba kobra goreng? Liputan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Warungnya sangat sederhana. Letaknya di tepi jalan raya Solo Baru, Sukoharjo. Suasananya pun tidak nampak seperti layaknya warung makan pada umumnya. Namun jangan salah, di warung inilah satu-satunya yang menyediakan menu dari ular kobra. Nah, pemirsa, sekarang kita udah ada di depan warung makan kobra yang ada di daerah Solo Baru. Sebenarnya makanannya terbuat dari daging kobra semua nggak ya? Yuk, kita cari tahu. Come on. Ya, memang warung ini merupakan satu-satunya di daerah Solo Baru yang menjual masakan dan ramuan dari ular kobra. Sebelum dimasak, terlebih dahulu ular kobra dihilangkan kulitnya dan diambil daging, empedu, hati, sumsum dan juga darahnya.
Di warung ini dalam sehari mampu menghabiskan lebih dari 10 ekor ular kobra. Bahkan untuk hari libur dan hari Minggu, bisa lebih banyak lagi ular yang dibuat menu masakan. Ular kobra yang dijadikan menu makanan ini didatangkan dari daerah Jawa Timur. Saya yang belum ada saingannya di Solo, dan itu juga ini buat pengobatan. Buat pengobatan itu bisa untuk asma, ginjal, liver, terus gatal, itu berbagai penyakit dalam juga banyak yang cocok. Makanya dari Jadi, jika Anda ingin merasakan menu masakan yang lain daripada biasanya, Anda harus siap-siap rogoh kocek lebih dalam, yaitu Rp25.000 untuk 1 ekor kobra. Daging kobra tidak ada bau amisnya sama sekali. Untuk ramuan ini sendiri cocok untuk mereka yang dalam masa pengobatan, misalnya saja seperti sakit gatal-gatal, asam urat ataupun penyakit dalam. Nurul Anissa, Hendra Kristianto, CCTV Solo.